أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir, bisa berjumpa dengan pemirsa sekalian, khususnya adalah siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Alhamdulillah, dalam suasana Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, sehingga harapan kita sebagai orang yang beriman keluar dari Ramadan kita menjadi hambanya yang terpilih, hambanya yang sempurna dengan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa ini bagi kita kaum muslimin sebagaimana juga telah diwajibkan pada kaum-kaum sebelum Islam. Tujuannya adalah agar kaum itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kaum muslimin masih ada yang bertanya-tanya, takwa itu seperti apa? Ketika ada pertanyaan demikian, maka sesungguhnya kita bisa merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 3. Di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala gaib, malaikat gaib, pahala gaib, dosa gaib, siksa kubur gaib, surga dan neraka pun gaib. Maka bagi orang yang beriman harus meyakini karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala contohkan di bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya orang-orang yang sedang beribadah di bulan puasa. Sedangkan pahala itu sendiri adalah gaib. Akan tetapi karena yang menginformasikan adalah Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai orang yang beriman ini menjadi cambuk motivasi bagi kita betul-betul untuk meningkatkan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dengan sangat agresif, dengan semangat yang tinggi. Itu yang pertama. Jadi orang yang beriman adalah orang yang harus percaya dengan yang gaib. Berbeda dengan orang-orang ateis yang tidak bertuhan, mereka tidak mempercayai hal-hal yang demikian. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah lanjutannya adalah bahwa orang yang bertakwa kepada Allah adalah wa yuqimunas shalah, orang itu harus senantiasa mendirikan salat.
Ini bisa dimaknai oleh kita sekalian bahwa mendirikan sholat bukan melaksanakan sholat. Tentu berbeda sekali maknanya. Ketika kita mendirikan sholat, artinya adalah bahwa betul-betul sholat itu adalah sesuatu yang harus didirikan. Kedatangannya ditunggu-tunggu. Berbeda ketika kita maknai dengan istilah melaksanakan. Kalau melaksanakan itu bisa jadi orang hanya sekedar melaksanakan, menggugurkan kewajibannya saja. Berbeda dengan mendirikan. Ketika orang mendirikan salat, maka dia dituntut bagaimana salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melaksanakan salat dengan khusyuk. Dia melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, karena disitulah letak komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat itu. Oleh karena itu, salat ini adalah sebuah kewajiban dan sekaligus suatu kebutuhan bagi orang beriman. Ketika ada orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mau melaksanakan salat, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang beriman. Bahkan kita paham betul, karena salat adalah sebuah kewajiban yang harus didirikan, dilaksanakan oleh kaum muslimin. Maka ketika orang beriman, mengaku beriman, ini tidak mau melaksanakan sholat, maka dia telah dikenai sanksi dosa besar. Bahkan ada yang menyampaikan dosa besarnya adalah melebihi dari berzina terhadap ibu kandungnya. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga bagi orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sebagian rezeki yang dia dapatkan, dia sadari betul bahwa itu bukan sepenuhnya miliknya. Sebagian dari rezeki yang dia dapatkan adalah ada hak orang lain. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia senantiasa menyisihkan rezekinya itu untuk dibagi, untuk membantu saudaranya. Apakah itu tetangga, apakah itu anak yatim, apakah itu duda-duda tua dan atau janda-janda yang perlu bantuan, atau bahkan mungkin untuk membantu orang-orang yang sakit untuk berobat karena dia nggak mampu membiayai dirinya. Inilah salah satu ciri orang yang bertakwa, yakni dia senantiasa menginfakkan jalannya itu, rezekinya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, yang keempat. Ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang beriman kepada Allah yang bertakwa adalah dia meyakini, dia mengimani bahwa ada kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Dia mengimani bahwa ada kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Maka orang yang beriman harus meyakini adanya kitab-kitab itu. Hanya sekedar meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah turunkan kitab-kitab tadi kepada para rasulnya, sehingga dia tidak boleh mengingkari terhadap keberadaan Injil, keberadaan Taurat dan Zabur, meskipun dia hanya berpegang kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kemudian kita lanjutkan, wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang yakin dengan adanya akhirat. Akhirat itu adalah hasil dari jerih payah orang berjuang, orang beribadah, melaksanakan perintahnya Allah ketika dia di dunia. Ketika dia telah mati, dia sudah mulai memasuki gerbang akhirat, yakni alam kubur.
Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, maka itulah saatnya kita berusaha sekuat tenaga untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita memiliki ciri-ciri yang kami sampaikan tadi, beriman kepada gaib, kemudian dia melaksanakan atau mendirikan sholat, yang ketiga dia berinfak, yang keempat dia yakin dengan adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan dia juga percaya dengan akhirat, yakin dengan keberadaan akhirat, maka dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia yakin dengan adanya pembalasan di akhirat, maka dia sekuat tenaga gunakan hidupnya ini adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hablum minallah, tetapi dia juga pintar membangun hubungan sesama manusia atau sesama makhluk yang disebut dengan hablum minannas. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yakni menjadi hamba yang muttaqin. Kita punya kesolehan pribadi, juga kita punya kesolehan sosial. Mudah-mudahan itu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.